Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Azhar, yang pada saat ini kita akan membacakan ayat 87 sampai dengan ayat 91 dari surah Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafti'una 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ayat 87. Dan sesungguhnya telah kami berikan kitab kepada Musa, dan kami iringi di belakangnya dengan beberapa rasul.
Dan telah kami berikan kepada Isa anak Maryam keterangan-keterangan dan kami sokong dia dengan Ruhul Kudus. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul dengan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, kamu pun menyombong, maka sebagian kamu mendustakan dan sebagian kamu membunuh. 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, bukan, tetapi mereka telah dikutuki oleh Allah dari sebab kufur mereka, maka sedikitlah mereka yang beriman. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, membenarkan bagi apa yang serta mereka, padahal pernahlah mereka dahulu memohonkan kemenangan atas orang-orang yang kafir, maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal itu, mereka pun tidak percaya kepadanya, maka kutuk Allah lah atas orang-orang yang kafir. 90. Alangkah buruknya harga yang dengan itu mereka menjual diri mereka, bahwa mereka kafiri apa yang diturunkan Allah karena dengki, bahwa diturunkan Allah dari karunia-Nya ke atas barang siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka patutlah mereka itu kena murka di atas murka, dan bagi orang yang kafir adalah azab yang menghinakan. 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, percayalah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak hendak percaya kepada apa yang di belakangnya, padahal dia itu adalah kebenaran, membenarkan apa yang ada serta mereka. Katakanlah, maka mengapa kamu bunuh Nabi Allah dahulunya, jikalau kamu memang beriman? Kalau mereka insafi akan kebenaran, tidaklah patut mereka berlarut-larut menentang Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya telah kami berikan kitab kepada Musa, yaitu kitab Taurat yang mereka pusakai itu, dan kami iringi di belakangnya dengan beberapa rasul. Pangkal ayat 87. Banyaklah rasul-rasul yang mengiringi kedatangan Musa, menegakkan syariat Taurat itu. Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Daniel alaihissalam, dan Yas'ia alaihissalam, Armian alaihissalam, Hazkil alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan putranya Yahya alaihissalam, dan lain-lain. Semuanya itu adalah rasul-rasul kepada Bani Israel dari kalangan Bani Israel sendiri. Pendeknya, kayalah mereka dengan kedatangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa anak Maryam keterangan-keterangan, yaitu mukjizat-mukjizat yang besar, sebagai menyembuhkan orang sakit kusta dengan izin Allah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyalangkan kembali mata orang yang telah buta dengan izin Allah, dan kami sokong dia dengan Ruhul Kudus, yaitu roh kesucian. Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa Ruhul Kudus itu ialah malaikat Jibril, dan tengahnya lagi mengatakan Ruhul Kudus itu ialah malaikat Jibril, dan setengahnya lagi mengatakan bahwa roh Isa itu sendiri disuci bersihkan Tuhan. Nabi kita Muhammad SAW pernah mendoakan kepada Tuhan agar Hasan bin Thabit, syair beliau, disokong dengan Ruhul Kudus. Maka semua rasul itu, sejak Musa sampai Isa, dengan kitab yang mereka bawa, keterangan-keterangan yang mereka perlihatkan, semuanya adalah untuk Bani Israel. Tetapi tidak ada di antara rasul dan nabi itu yang tidak mendapat gangguan dari mereka. Demikian juga, sebab itu datanglah pertanyaan tempelak Tuhan. Maka apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul dengan tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, kamu pun menyombong, maka sebagian kamu mendustakan dan sebagian kamu membunuh. Ujung ayat 87. Sukarlah bagi Bani Israel, sampai pun pada zaman kita ini, buat mengelakkan diri dari tempelak Tuhan yang seperti ini. Sebab di dalam kitab-kitab mereka sendiri bertemu catatan itu. Bahkan Nabi Musa sendiri ketika dekat ajalnya diperintahkan oleh Tuhan bahwa sepeninggal dia mati kelak, kaumnya ini akan menyembah dewa-dewa dan akan melanggar segala janji mereka. Di dalam Zaburnya Nabi Armia alaihissalam yang sampai sekarang ada dalam kumpulan perjanjian lama, kita membaca ratap tangis Nabi Armia alaihissalam, dan kita membaca penyesalan Azkil alaihissalam dan peringatan Yas'ia alaihissalam atas bahaya negeri mereka dilanda habis oleh bangsa Babil. Kedatangan Isa al-Masih pun tidak mereka terima dengan baik, dan mereka menuduhnya anak di luar nikah. Maka disebutlah kejahatan-kejahatan mereka itu, bahwa sebagian dari mereka mendustakan setiap nabi dan rasul yang datang, dan sebagian mereka pula membunuh nabi atau turut mempermudah terjadinya pembunuhan itu, sebagai yang dilakukan kepada nabi dua beranak Zakaria yang telah sangat tua dengan putranya Yahya yang telah jadi rasul di usia muda remaja. Bahkan dari tidak kurang dari 50 atau 70 orang nabi Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Pangkal ayat 88. Dengan terus terang karena sombongnya mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, seketika datang tempelak-tempelak semacam ini, bahwa hati mereka tertutup. Artinya pengajaran dari siapapun tidak akan masuk lagi. Lalu disambut Tuhan, bukan hati mereka yang tertutup,
tetapi mereka telah dikutuki oleh Allah dari sebab kufur mereka. Sebenarnya hati mereka bisa baik kembali, tetapi sayang telah mereka sumbat sendiri hati itu dengan kufur, laknat Allah datang. Maka sedikitlah mereka yang beriman, ujung ayat 88. Yang sedikit itulah yang menggabungkan dirinya kepada Islam, seperti Abdullah bin Salam dan beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari. Setengah tafsir mengatakan arti ghulfun bukan hati tertutup, tetapi menafsirkan hati kami adalah perbendaharaan atau pura yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kami tahu semua soal, maka oleh karena mereka merasa segala tahu, tidaklah mereka mau lagi menerima kebenaran dari mana saja pun datangnya. Lalu disambut oleh jawaban wahyu itu, bukan hati mereka perbendaharaan segala ilmu, tetapi tempat simpanan segala kufur, sehingga kutuk Tuhanlah yang mereka derita. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, pangkal ayat 89, yaitu kitab suci Al-Quran, dan kitab yang datang itu membenarkan bagi apa yang ada serta mereka, yaitu membenarkan isi Taurat. Tidak ada selisih pada pokok, sebab sama-sama berisi pengajaran Tauhid, dan beberapa janji sebagian telah berkali-kali diterangkan di atas tadi, padahal pernahlah mereka dahulu memohonkan kemenangan atas orang-orang kafir. Sebab sudah disebutkan dalam Taurat akan datang seorang Rasul untuk menyempurnakan isi Taurat, dan itu sudah menjadi keyakinan mereka, sehingga kalau mereka berhadapan dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrikin, itu akan disapu bersih oleh Rasul itu. Malahan mereka kenal tanda-tanda Rasul itu sebagaimana diisyaratkan dalam kitab mereka. Maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal itu, mereka pun tidak percaya kepadanya. Menurut riwayat dari Ibnu Ishaq yang diterimanya dari orang tua-tua Ansar, bahwa ayat ini diturun ialah mengenai mereka dan orang Yahudi di Madinah, bahwa di zaman jahiliyah pernah kami orang Madinah mengalahkan mereka padahal kami belum memeluk Islam dan mereka masih ahlu kitab. Meskipun telah kalah tetapi pernah mereka mengatakan, kini kami kalah, kelak akan diutus Tuhan seorang Rasul. Kalau Rasul itu datang, kami semua akan menjadi pengikutnya. Masanya tidak lama lagi, waktu itu kelak kamu semuanya ini akan kami sapu bersih. Kami bunuh seperti terbunuhnya kaum Ad dan Iram. Dari riwayat ini nyatalah bahwa di saat mereka pernah kalah perang dengan kafir musyrik, mereka telah mengharapkan bahwa mereka akan mencapai kemenangan kembali jika Rasul itu datang. Hal ini diingat benar oleh orang tua-tua Ansar di Madinah. Sekarang Rasul itu telah datang, tetapi apa jadinya? Usahakan mereka bersedia jadi pengikutnya untuk berperang menegakkan agama bersama dia. Bahkan mereka dustakan dan mereka kafir. Dan orang-orang yang mereka hinakan dahulu itulah yang menjadi pengikut Rasul itu. Maka kutuk Allah lah atas orang-orang yang kafir. Ujung ayat 89. Apabila kutuk laknat sudah datang, apa saja yang dikerjakan menjadi serba salah. Alangkah buruknya harga yang dengan itu mereka menjual diri mereka. Pangkal ayat 90. Itulah suatu penjualan diri dan penggadaian pendirian yang sangat rugi dan hina, yaitu mempertukarkan kebenaran dengan kebatilan, bahwa mereka kafiri apa yang diturunkan Allah karena dengki. Inilah sebab yang utama, yaitu dengki sehingga kesesatan jadi berlarut-larut. Apa yang mereka dengkikan, bahwa diturunkan Allah dari karunia-Nya ke atas barang siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dengki, mengapa Nabi atau Rasul yang ditunggu itu tidak timbul dari kalangan mereka? Mengapa dari orang Arab? Mengapa dari Bani Ismail? Tidak dari Bani Israel. Padahal memilih seorang Nabi atau Rasul adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan pun tidak pernah menjanjikan kepada mereka bahwa Nabi atau Rasul itu hanya akan diangkat Tuhan dari Bani Israel saja. Karena kedengkian itu tidaklah mereka terima lagi syariat yang dibawanya, walaupun isi syariat itu cocok sesuai dengan isi kitab mereka. Lantaran demikian, maka patutlah mereka itu kena murka di atas murka. Kena murka Allah berlipat ganda, karena kekufuran mereka berlipat ganda pula. Dengan memungkiri Muhammad SAW, mereka sudah dapat suatu kemurkaan, dan oleh karena Taurat menyuruh menyambut dan beriman kepadanya, mereka ingkari pula, dapatlah mereka murka yang kedua. Dan bagi orang yang kafir adalah azab yang menghinakan. Ujung ayat 90. Maka yang kalimat yang dipakai Tuhan, bahwa bagi orang yang kafir adalah azab yang menghinakan, tidak pandang bangsa Bani Israel atau golongan yang lain, karena hukum keadilan Tuhan itu berlaku di mana-mana kepada siapapun yang melanggar, supaya orang lain yang membacanya jangan hanya menghinakan orang yang Yahudi yang bersalah, tetapi hendaknya membawa iktibar bagi dirinya sendiri supaya menjauhi kekufuran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, percayalah kepada apa yang diturunkan Allah, pangkal ayat 91, terimalah Al-Quran dengan hati terbuka, karena isinya adalah lanjutan juga daripada yang dibawa oleh nabi-nabimu yang dahulu itu. Mereka berkata, kami hanya percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak hendak percaya kepada apa yang diturunkan di belakangnya.
Taurat itu sudah cukup bagi kami. Padahal dia itu yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW itu adalah kebenaran, membenarkan apa yang ada serta mereka. Kalau mereka jujur tentu hendaknya mereka terima dan iman, sebab kebenaran hanya satu. Tetapi hati mereka tertutup oleh dengki dan hawa nafsu. Katakanlah, mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dahulunya jika kamu memang beriman? Ujung ayat 91. Oleh sebab itu teranglah bahwa dakwaanmu bahwa kamu hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kamu saja dan tidak mau menerima yang datang kemudian pun adalah bohong semata-mata. Sebab kalau benar itu saja yang kamu mau percayai, tidaklah akan kejadian beberapa nabi mati karena kamu bunuh. Tidak akan kejadian pembunuhan atas utusan-utusan Allah kalau memang kamu beriman kepada kitab yang kamu pegang itu. Inilah satu tangkisan yang amat jitu terhadap mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.